Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kenalin saya Naurana Nazar Syafa Kamila dari Prodi BGMI akan menjelaskan materi tentang perkembangan sosio-emosional pada masa remaja. Dapat kita lihat berikut ini materi yang akan kita bahas. Yang pertama yaitu harga diri. Pada saat usia anak-anak, baik laki-laki maupun perempuan mempunyai harga diri yang sangat tinggi, tetapi pada saat memasuki usia remaja, harga diri mereka akan menurun drastis, terutama bagi perempuan. Selanjutnya yaitu identitas. Pada fase ini mereka akan disibukkan dengan penemuan identitas yang sebenarnya, tentang siapakah aku cocok di mana, dan lain-lain. Biasanya mereka yang berhasil akan berubah menjadi lebih baik, tetapi mereka yang gagal menemukan identitasnya akan mengurung diri di dalam rumah, menjadi pemalu dan tidak percaya diri dalam melakukan apapun. Kemudian pengembangan agama dan spiritual. Pemikiran idealis yang meningkat memberikan dasar untuk memikirkan apakah agama memberikan jalan terbaik menuju dunia lebih baik daripada saat ini. Dan agama juga berperan dalam kesehatan remaja. Mereka yang memiliki realitas lebih tinggi cenderung tidak terlibat perilaku bermasalah. Materi yang kedua yaitu family atau keluarga. Yang pertama yaitu parental monitoring. Pemantauan secara efektif yang meliputi mengawasi aktivitas sosial teman sebaya serta upaya akademis mereka. Selanjutnya yaitu autonomi, artinya kebebasan, and attachment yang berarti keterikatan. Banyak orang tua mengalami kesulitan menangani dorongan remaja untuk mandiri, padahal dorongan tersebut merupakan salah satu ciri khas pada remaja. Remaja tidak cukup pindah ke dunia yang terisolasi dari orang tua. Kemudian konflik orang tua dan remaja. Konflik sehari-hari ini menjadi karakteristik hubungan yang dapat melayani fungsi perkembangan kognitif. Di samping itu, dengan adanya konflik, maka remaja akan menjadi pribadi yang mandiri dan tidak terlalu bergantung kepada orang tua. Materi yang ketiga yaitu peers atau teman sebaya. Mengapa Haristak Sullivan mengatakan persahabatan itu penting? Karena mereka akan lebih bergantung kepada teman daripada orang tua untuk memenuhi kebutuhan sosialnya. Jika remaja gagal menjalin persahabatan, maka mereka akan kesepian dan rasa harga dirinya berkurang. Kemudian kencan dan hubungan romantis. Terdapat 3 tahap yang menjadi karakteristik dari perkembangan hubungan romantis pada masa remaja. Yang pertama, adanya daya tarik melakukan hal romantis dan hubungan pada usia 11 hingga 13 tahun. Di usia ini remaja menjadi sangat tertarik pada romansa dan mendominasi banyak percakapan dengan lawan jenis. Yang kedua, mengeksplorasi hubungan romantis pada usia sekitar 14 hingga 16 tahun. Pada tahap ini terjadi 2 jenis keterlibatan, yaitu kencan biasa yang seringkali hanya berlangsung jangka pendek dan kencan secara berkelompok. Biasanya teman bertindak sebagai fasilitator pihak ketiga dari hubungan temannya. Yang ketiga, mengkonsolidasi ikatan romantis pada usia sekitar 17 hingga 19 tahun. Pada tahap ini biasanya hubungan menjadi lebih serius dan berlangsung lebih lama. Keempat yaitu budaya dan perkembangan remaja. Yang pertama yaitu perbandingan lintas budaya. Remaja seringkali mengisi waktunya dengan berbagai aktivitas tergantung pada budaya tempat mereka tinggal. Selanjutnya etnis. Banyak keluarga yang berimigrasi ke Amerika Serikat. Menurut sebagian besar penelitian terhadap remaja etnis minoritas belum bisa mengungkap pengaruh faktor etnis dan sosial ekonomi yang dialami remaja. Kemudian media. Remaja yang lebih tua mengurangi menonton TV dan bermain video game serta meningkatkan mendengarkan musik dan penggunaan komputer. Terakhir yaitu masalah remaja. Yang pertama yaitu kenakalan remaja. Kenakalan remaja biasanya muncul karena status sosial ekonomi yang rendah, rendahnya tingkat pengawasan orang tua, dan mempunyai saudara kandung yang nakal, serta pengaruh teman sebaya yang negatif juga berpengaruh pada faktor kenakalan remaja. Selanjutnya adalah depresi dan bunuh diri. Remaja memiliki tingkat depresi yang lebih tinggi, tetapi remaja perempuan lebih mungkin mengalami gangguan mood dan depresi dibandingkan remaja laki-laki. Bunuh diri remaja adalah penyebab kematian ketiga terbesar pada remaja Amerika Serikat. Kemudian terakhir, keterkaitan masalah dan keberhasilan program pencegahan atau intervensi. Para peneliti menemukan bahwa perilaku bermasalah pada remaja saling keterkaitan. Rivers menemukan sejumlah komponen umum dalam keberhasilan program untuk mencegah atau mengurangi masalah remaja. Yang pertama, perhatian kepada individu secara intensif. Dalam program yang sukses, remaja berisiko tinggi terikat pada orang dewasa yang bertanggung jawab, yang memberikan perhatian remaja dan menangani kebutuhan spesifik remaja tersebut. Yang kedua, pendekatan kolaboratif multilembaga di seluruh komunitas. Kampanye promosi kesehatan di seluruh komunitas telah dilaksanakan dengan menggunakan media lokal. Yang ketiga, identifikasi dan intervensi dini. Salah satu program para sekolah yang berfungsi untuk pencegahan kenakalan, kehamilan, penyalahgunaan, dan putus sekolah. Hanya ini yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.